Bayangkan harga diri Anda diinjak sedalam lumpur sawah, dituduh menghamili anak majikan yang kaya raya, dan dipaksa menikah hanya untuk menutupi aib besar yang tidak pernah Anda lakukan. Itulah nasib Raffi, seorang tukang ngarit miskin yang tak punya pilihan selain menerima pernikahan paksa demi menyelamatkan ibunya yang sekarat dari ancaman pengusiran. Namun, di balik tangis Fitri, sang pengantin wanita yang mengandung anak pria lain, tersimpan sebuah rahasia gelap masa lalu tentang hutang darah dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Pak Agus, sang tuan tanah yang terlihat terhormat. Saat badai besar melanda dan kebenaran mulai tersingkap di tengah proses persalinan yang dramatis, Raffi menyadari bahwa ia bukan sekadar bidak catur, melainkan pemegang kunci kehormatan yang selama ini dicuri darinya. Apakah ketulusan seorang buruh tani mampu meruntuhkan kesombongan sang majikan dan menebus luka yang terkubur selama puluhan tahun? Mari kita simak kisah perjuangan martabat dan pengorbanan yang menyayat hati ini. Embun masih bergelayut manja di ujung daun padi desa Sukamaju ketika Raffi menarik napas dalam, membiarkan udara dingin meresap ke paru-parunya. Suasana pagi itu begitu hening, hanya diselingi suara gesekan arit yang sedang ia asah di atas batu kali belakang rumah. Cahaya matahari yang masih malu-malu menyelinap di sela dinding gedek rumahnya, menciptakan garis-garis emas yang menyinari wajah ibunya yang masih terlelap di atas dipan kayu. "Ibu," bisik Raffi pelan. Ia meletakkan aritnya, lalu mendekat untuk membetulkan letak selimut lurik yang membungkus tubuh ringkih sang ibu. Ibunya hanya mengerang kecil, wajahnya pucat dan napasnya terdengar berat, tanda bahwa penyakit paru-parunya belum kunjung membaik. Bagi Raffi, keheningan ini adalah kemewahan. Ia tahu, setelah ini punggungnya harus kembali bersahabat dengan terik matahari dan kakinya akan terbenam dalam lumpur sawah milik Pak Agus. Namun, keheningan itu pecah ketika pintu depan rumahnya diketuk dengan kasar. "To, to, to, Mas Raffi. Mas Raffi," suara cempreng seorang anak kecil, tetangganya, memecah kesunyian. Raffi bergegas membukakan pintu. "Ada apa, Di? Ibu baru saja tidur." "Mas, dipanggil Pak Agus ke rumah panggung sekarang. Katanya penting sekali, jangan pakai lama." Anak itu berbicara terengah-engah, lalu segera berlari pergi. Firasat Raffi bergetar. Jarang sekali Pak Agus memanggilnya sepagi ini, apalagi melalui pesan yang terdengar mendesak. Ia segera mengikat sabit di pinggang, mencium tangan ibunya yang masih tertidur, lalu melangkah cepat menyusuri pematang sawah yang licin. Rumah panggung milik Pak Agus berdiri megah di ujung desa, kontras dengan rumah-rumah bilik di sekitarnya. Namun, saat Raffi mendekat, ia merasakan aura yang berbeda. Tidak ada suara radio yang biasa diputar, tidak ada tawa pelayan. Yang ada hanyalah kesunyian yang mencekik. Di atas teras kayu, Pak Agus berdiri dengan tangan bersedekap di dada. Kumis tebalnya tampak melintang keras, menutupi rahangnya yang terkatup rapat. Di belakangnya, samar-samar Raffi melihat sosok Fitri, putri tunggal majikannya itu. Wanita itu duduk di kursi rotan dengan kepala tertunduk dalam, tangannya meremas ujung gamis pastelnya yang kusut. "Duduk, Raffi," perintah Pak Agus tanpa basa-basi. Suaranya berat, bergema di antara tiang-tiang kayu besar. Raffi duduk bersila di lantai teras dengan kepala menunduk. "Ada apa, Pak? Apa ada pekerjaan mendadak di sawah belakang?" Pak Agus tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat, bayangannya yang besar menutupi tubuh Raffi yang kurus. "Aku memanggilmu bukan untuk urusan padi. Aku memanggilmu untuk urusan nyawa dan kehormatan keluarga ini." Raffi mengerutkan kening, bingung. "Maksud Bapak?" Tiba-tiba, Pak Agus menunjuk ke arah Fitri. "Anakku hamil. Sudah masuk bulan ke-7. Dunia seolah berhenti berputar bagi Raffi. Ia melirik sekilas ke arah Fitri. Benar saja, di balik gamis longgar itu, terlihat tonjolan perut yang tak lagi bisa disembunyikan. Fitri terisak pelan, bahunya bergetar hebat. "Dan kau, Raffi?" Suara Pak Agus kini merendah, namun penuh ancaman. "Kau adalah orang yang paling sering berada di sawah belakang rumah ini. Kau yang sering melihat Fitri saat dia duduk di jendela." Warga sudah mulai berbisik. "Aku tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan muka keluarga ini." "Tapi Pak, saya tidak pernah." Kalimat Raffi terputus ketika Pak Agus mencengkeram kerah baju lusuhnya,
memaksa Raffi menatap mata yang penuh kemarahan itu. Diam. Aku tidak butuh pembelaanmu. Kau pikir siapa yang akan percaya pada tukang ngarit miskin sepertimu? Jika aku bilang kau pelakunya, maka kau adalah pelakunya. Pak Agus menghempaskan tubuh Raffi kembali ke lantai. Hari ini juga, kau akan menikahi Fitri. Penghulu akan datang 1 jam lagi. Raffi terpaku. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Pak, ini tidak adil. Ibu saya sedang sakit, saya hanya buruh tani, bagaimana mungkin? Dengar baik-baik, Raffi, Pak Agus membungkuk, membisikkan kata-kata yang membuat darah Raffi membeku. Ingat gubuk yang kau tempati itu? Ingat tanah tempat ibumu berbaring? Satu kata, tidak, keluar dari mulutmu, maka sore ini juga kau dan ibumu yang sekarat itu akan kuseret keluar dari desa ini. Kalian tidak akan punya tempat untuk pulang. Paham? Raffi menelan ludah yang terasa seperti duri. Ia menoleh ke arah Fitri, mencari seberkas kejujuran. Namun Fitri justru mengangkat wajahnya, menatap Raffi dengan mata yang merah dan bengkak. Ada luka yang begitu dalam di sana, sebuah permohonan yang tak terucapkan, seolah ia juga adalah tawanan di rumahnya sendiri. Angin pagi berembus kencang, menggoyang jemuran kain di samping rumah panggung itu, seolah alam ikut menyaksikan bagaimana takdir seorang lelaki kecil sedang digilas oleh kekuasaan tanpa ampun. Raffi mengepalkan tangannya di atas lantai kayu, menyadari bahwa fajar yang baru saja terbit bukan membawa cahaya, melainkan awal dari kegelapan yang panjang. Pilih, Raffi, desis Pak Agus lagi. Menikah, atau hancur? Raffi menutup matanya. Bayangan wajah ibunya yang pucat melintas. Ia tidak punya pilihan. Ia adalah bida yang sudah terkepung. Saya bersedia, Pak, ucap Raffi dengan suara yang nyaris hilang tertelan angin. Di sudut teras, isakan Fitri pecah menjadi tangis yang menyesakkan. Sementara itu, dari kejauhan, terlihat sosok pria berpakaian hitam dengan tas kecil berjalan menuju rumah panggung. Sang penghulu telah tiba. Lantai kayu rumah panggung itu berderit pelan, seolah ikut merintih menyaksikan sebuah sandiwara yang dipaksakan oleh takdir. Sang penghulu, seorang pria paruh baya dengan kopiah yang sudah agak memudar warnanya, duduk bersila di depan Raffi. Di tangannya, sebuah buku nikah, benda yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan, kini terasa seperti surat vonis hukuman mati bagi Raffi. Suasana ruangan itu begitu menyesakkan. Tidak ada sanak saudara yang hadir, tidak ada harum bunga melati, pun tidak ada hidangan syukuran. Hanya ada hembusan angin dari celah jendela dan aroma minyak kayu putih yang menguar dari tubuh Fitri yang duduk di samping Raffi. Fitri tetap menunduk, wajahnya ditutupi kerudung tipis yang tidak mampu menyembunyikan getaran hebat di bahunya. Bagaimana, Pak Agus? Bisa kita mulai? Tanya sang penghulu lirih. Matanya sempat melirik Raffi dengan tatapan iba, seolah ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, namun ia terlalu kecil untuk melawan wibawa Pak Agus. Silakan, Pak Mudin. Lebih cepat lebih baik, jawab Agus ketus. Ia berdiri di sudut ruangan seperti seekor elang yang siap menyambar jika mangsanya mencoba melarikan diri. Raffi merasakan telapak tangannya dingin dan basah. Ketika sang penghulu menjulurkan tangan untuk berjabat, Raffi ragu sejenak. Ia melihat ke arah pintu luar, membayangkan ibunya yang mungkin saat ini terbangun dan mencari dirinya. Pikirannya melayang pada harga diri yang sedang ia pertaruhkan, namun kemudian ancaman Pak Agus kembali terngiang, sore ini juga kau dan ibumu akan kuseret keluar dari desa ini. Raffi memejamkan mata, menelan pahitnya kenyataan, lalu menyambut jabat tangan itu. Ananda Raffi bin almarhum Syamsuddin, saya nikahkan engkau dengan Fitri binti Agus. Kalimat ijab itu mengalir lancar, namun setiap katanya terasa seperti paku yang menghujam dada Raffi. Ketika tiba gilirannya, suara Raffi terdengar bergetar namun tegas. Ia tidak mengucapkan janji itu untuk Fitri, ia mengucapkannya untuk nyawa ibunya. Saya terima nikahnya. Hanya butuh waktu beberapa menit untuk meresmikan sebuah ikatan yang seharusnya sakral. Begitu kata, sah, terucap, Fitri menangis semakin terseduh. Ia tidak mencium tangan Raffi sebagai tanda bakti, dan Raffi pun tidak berani menyentuhnya. Mereka adalah dua orang asing yang baru saja diikat dalam satu jeratan yang sama. Setelah penghulu pergi dengan langkah tergesa,
Seolah ingin segera mencuci tangan dari peristiwa itu, Pak Agus melangkah maju. Ia melempar sebuah tas kain usul ke arah kaki Raffi. Bawa dia sekarang ke gubukmu. Aku tidak mau melihat wajahnya di rumah ini sampai bayi itu lahir, ucap Agus tanpa secuil pun rasa kasih sayang pada putrinya sendiri. Raffi tertegun. Tapi Pak, rumah saya tidak layak untuk. Aku tidak peduli, bentak Agus. Ia mendekat, menatap Raffi dengan mata yang menyipit tajam. Dengar bayi-bayi. Meskipun kau sudah memegang buku itu, jangan pernah berpikir kau benar-benar menantuku. Kau tetap tukang ngarit, dan dia tetap anak majikanmu. Jangan berani-berani kau menyentuhnya, atau kau akan tahu akibatnya. Agus kemudian beralih pada Fitri yang masih terisak. Dan kau, Fitri. Jangan pernah sebut-sebut nama laki-laki kota itu lagi. Mulai hari ini, aibmu adalah rahasia Raffi. Jika ada warga yang bertanya, katakan bayi itu adalah anak Raffi. Jika rahasia ini bocor, aku tidak akan segan-segan menghancurkan kalian berdua. Raffi berdiri, mengambil tas kain itu, lalu membantu Fitri berdiri tanpa menyentuh kulitnya. Mereka turun dari rumah panggung dengan langkah gontai. Di bawah, matahari mulai naik, menyinari pematang sawah yang tadi pagi masih terasa damai. Namun kini, setiap jengkal tanah yang Raffi pijak terasa seperti bara api. Di sepanjang jalan menuju gubuknya, Raffi merasakan mata-mata warga mengintai dari balik jendela dan sela-sela pohon kelapa. Bisik-bisik mulai menjalar seperti api di padang ilalang. Lihat itu, si Raffi, benar-benar nekat dia menghamili anak Pak Agus. Tukang ngarit tidak tahu diri, pantas saja disuruh nikah mendadak. Telinga Raffi panas, namun ia tetap bungkam. Ia membawa Fitri masuk ke rumahnya yang berdinding bilik. Di dalam, ibunya sudah terbangun, duduk bersandar di dipan dengan wajah bingung melihat anaknya pulang membawa seorang wanita hamil dengan pakaian pengantin yang berantakan. Raffi, ini ada apa, nak? Tanya ibunya dengan suara parau. Raffi tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah kamar belakang yang kecil dan pengap. Fitri, kamu tinggal di situ. Biar saya yang tidur di bel depan bersama ibu. Malam itu, desa Sukamaju diselimuti kesunyian yang mencekam. Di kamar belakang, Fitri meringkuk di atas kasur tipis, menangisi nasibnya yang terbuang. Di bel depan, Raffi menatap langit-langit bambu dengan mata terbuka lebar. Ia telah menyelamatkan rumah dan ibunya, namun ia telah kehilangan dirinya sendiri. Tiba-tiba, dari arah luar gubuk, terdengar suara langkah kaki yang berat mendekat. Seseorang mengetuk dinding bilik rumah Raffi dengan pelan namun penuh penekanan. Raffi, keluar kau. Sebuah suara asing yang berat dan penuh amarah terdengar dari kegelapan malam. Raffi tersentak. Itu bukan suara Pak Agus. Itu adalah suara seseorang yang membawa ancaman baru yang belum pernah ia duga sebelumnya. Jantung Raffi berdegup kencang, menghantam rongga dadanya seirama dengan ketukan di dinding bilik yang rapuh. Ia melirik ibunya yang gemetar ketakutan, lalu menatap pintu kayu yang hanya dipalang sebilah bambu. Suara itu asing, namun syarat dengan tekanan yang tidak bisa diabaikan. Raffi, keluar. Raffi bangkit, meraih arit yang tersandar di sudut dipan sebagai bentuk pertahanan diri yang refleks, lalu melangkah keluar. Di bawah cahaya bulan yang pucat, berdiri seorang pria bertubuh tegap dengan pakaian kota yang kusut. Wajahnya diselimuti amarah, namun matanya memancarkan keputusasaan yang dalam. Siapa kau? Desis Raffi tajam. Di mana Fitri? Aku tahu Pak Agus membawanya kemari. Pria itu merangsek maju, tidak mempedulikan arit di tangan Raffi. Namaku Ariman. Fitri, dia istriku. Raffi mematung. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan Pak Agus. Sebelum ia sempat membalas, pintu belakang terbuka perlahan. Fitri berdiri di sana, wajahnya pucat pasi di bawah sinar rembulan. Ariman, suara Fitri hampir berupa bisikan, pecah oleh isak yang tertahan. Pria itu, Ariman, hendak berlari memeluk Fitri, namun Raffi melangkah menghalangi. Jangan mendekat. Jika Pak Agus tahu kau di sini, nyawa kami semua taruhannya. Aku tidak peduli pada orang tua gila itu, teriak Ariman frustrasi. Dia mengusirku dari rumahnya dengan parang. Dia mengurung Fitri. Kami sudah menikah siri di kota,
Kami bahagia sampai dia tahu Fitri hamil dan menyeretnya pulang secara paksa. Raffi terdiam. Ia menoleh pada Fitri, mencari kebenaran. Wanita itu hanya bisa menutup wajahnya dengan telapak tangan, mengangguk pelan di sela tangisnya. Keheningan malam itu terasa mencekik. Raffi baru menyadari bahwa ia bukan hanya menikahi wanita yang mengandung anak pria lain, tapi ia telah masuk ke tengah-tengah badai cinta yang telah dihancurkan oleh kesombongan seorang tuan tanah. Kau harus pergi, Ariman, ucap Raffi, suaranya kini melunak namun tegas. Pak Agus punya mata-mata di mana-mana. Jika kau ingin Fitri dan bayi itu selamat, pergilah sekarang. Biarkan keadaan tenang sebentar. Tapi dia istriku. Dan sekarang, di atas kertas desa, dia adalah istriku, sahut Raffi pahit. Aku melakukannya untuk melindunginya. Jika aku tidak mau, Pak Agus akan membuangnya ke jalanan. Pergilah. Aku berjanji, aku akan menjaganya. Dengan berat hati dan tangan yang terkepal, Ariman akhirnya mundur ke dalam kegelapan pepohonan kelapa, menghilang seperti bayangan hitam. Minggu-minggu berikutnya di gubuk itu adalah rentetan hari yang penuh kesunyian yang canggung. Raffi tetap menjalankan kewajibannya, ia bangun sebelum subuh, mengarit rumput, dan memastikan ada makanan di meja untuk ibu dan istrinya. Ia memperlakukan Fitri dengan hormat yang luar biasa, tidak pernah sekalipun ia masuk ke kamar belakang tanpa izin, tidak pernah pula ia menatap Fitri dengan tatapan menuntut. Suatu sore, saat hujan gerimis mulai membasahi tanah kering Sukamaju, Raffi menemukan Fitri sedang duduk di ambang pintu belakang, memandangi perutnya yang semakin membesar. Mas Raffi, panggil Fitri pelan. Ini pertama kalinya ia memanggil Raffi dengan sebutan itu. Raffi berhenti mengasah aritnya. Iya? Kenapa Mas mau melakukan ini? Mas tahu saya membawa beban, Mas tahu Ariman pernah datang, kenapa Mas tidak membiarkan kami diusir saja? Raffi menatap hamparan sawah milik Pak Agus di kejauhan. Karena aku tahu rasanya tidak punya pilihan, Fitri. Pak Agus memeras keringatku setiap hari, dan sekarang dia ingin memeras hidupmu. Aku tidak punya harta, tapi aku punya sedikit ruang untuk melindungimu. Setidaknya, sampai anak itu lahir. Fitri menunduk, air mata jatuh ke pangkuannya. Mas orang baik. Terlalu baik untuk dihina orang sedesa. Namun, ketenangan itu hanyalah kulit yang tipis. Keesokan paginya, saat Raffi sedang bekerja di tengah sawah, bayangan hitam besar menutupi arah sinar matahari. Pak Agus berdiri di pematang, memegang tongkat kayunya dengan gaya angkuh. Raffi, teriaknya menggelegar. Raffi berhenti mencangkul, menyeka keringatnya. Iya, Pak. Aku dengar ada laki-laki kota yang berkeliaran di sekitar gubukmu semalam-malam. Agus melangkah turun ke lumpur, mendekati Raffi hingga jarak mereka hanya sejengkal. Ingat perjanjian kita. Jika laki-laki itu muncul lagi, atau jika kau membiarkan Fitri berhubungan dengannya, aku tidak akan hanya mengusirmu. Agus menekan ujung tongkatnya ke dada Raffi. Aku tahu ibumu butuh obat mahal bulan ini. Jika kau gagal menjamin rahasia ini, obat itu tidak akan pernah sampai ke rumahmu. Dan Fitri, aku akan memastikan dia melahirkan di hutan, bukan di rumah bidan. Raffi merasakan kemarahan yang membuncah di dadanya, namun ia hanya bisa menunduk. Di saat yang sama, ia melihat dari kejauhan, Fitri sedang berjalan menuju sumur dengan langkah yang goyah. Tiba-tiba, wanita itu memegangi perutnya dan jatuh terduduk di atas tanah keras. Fitri! Raffi berteriak, mengabaikan Pak Agus dan berlari sekencang mungkin. Di langit, awan hitam pekat tiba-tiba bergulung dengan cepat. Guntur menggelegar di kejauhan, menandakan badai yang lebih besar dari biasanya akan segera tiba. Badai yang akan memaksa semua rahasia keluar dari persembunyiannya. Langit desa Sukamaju seolah terbelah. Kilat menyambar, menerangi wajah Raffi yang pucat saat ia menerjang lumpur sawah, mengabaikan teriakan Pak Agus yang masih berdiri membeku di pematang. Dunia di sekitar Raffi menyempit hanya pada satu titik, sosok Fitri yang meringkuk di tanah, mengerang sambil mencengkeram perutnya yang menegang. Fitri, bertahanlah. Raffi berlutut, membiarkan lututnya terbenam dalam tanah basah. Sakit, Mas, sakit sekali, rintih Fitri. Napasnya pendek-pendek,
Wajahnya dibanjiri keringat dingin yang bercampur dengan tetesan air hujan yang mulai turun deras. Raffi merasakan kelembapan yang berbeda di kain gamis Fitri. Air ketubannya pecah. Badai bukan hanya terjadi di langit, tapi juga di dalam rahim wanita itu. Raffi menoleh ke arah Pak Agus yang mendekat dengan langkah ragu. "Pak, dia harus dibawa ke bidan sekarang." "Ketubannya sudah pecah," teriak Raffi menembus deru angin. Pak Agus menatap putrinya dengan pandangan yang sulit dibaca, antara ketakutan akan aib dan sisa-sisa nurani yang nyaris mati. "Bawa dia. Tapi ingat, jangan ada satupun warga yang tahu siapa yang kau panggil jika keadaan memburuk." Raffi tidak membalas. Ia tidak punya waktu untuk kebencian. Dengan sisa tenaga dari tahun-tahun ia memanggul berkarung-karung gabah, Raffi mengangkat tubuh Fitri ke punggungnya. Langkahnya berat, setiap pijakan di jalan setapak yang kini menjadi sungai lumpur terasa seperti perjuangan hidup dan mati. Hujan turun begitu lebat hingga pandangan Raffi kabur, namun ia terus maju, membiarkan punggungnya menjadi pelindung bagi Fitri dari hantaman badai. Rumah bidan Siti terasa seperti mercusuar di tengah lautan kegelapan. Raffi mendobrak pintu dengan bahunya, terengah-engah, tubuhnya gemetar karena kelelahan dan kedinginan. "Bu bidan, tolong." Bidan Siti bergegas keluar, wajahnya menegang melihat kondisi Fitri yang sudah setengah sadar. "Cepat baringkan di sini. Raffi, ambilkan air hangat dan kain bersih." Di dalam ruangan kecil yang hanya diterangi lampu minyak yang bergoyang ditiup angin, drama persalinan itu dimulai. Di luar, guntur meledak berkali-kali, seolah ingin meruntuhkan dinding-dinding kayu rumah tersebut. Raffi menggenggam tangan Fitri, membiarkan kuku wanita itu menancap dalam di kulitnya sebagai pelampiasan rasa sakit yang luar biasa. Tiba-tiba, pintu depan terbuka kasar. Angin dingin dan air hujan merangsek masuk, membawa sosok Ariman yang basah kuyup. Ia tampak hancur, matanya liar mencari keberadaan Fitri. "Fitri." Ariman jatuh berlutut di samping ranjang, mengabaikan kehadiran Raffi. "Kenapa kau kemari?" desis Raffi, suaranya parau. "Aku tidak bisa pergi. Aku mendengar suara badai dan aku tahu hari ini waktunya." Ariman terisak, menggenggam tangan Fitri yang satunya. Kini, di ruangan sempit itu, takdir mempertemukan mereka semua. Dua pria yang terikat pada satu wanita melalui cara yang sangat berbeda. Fitri membuka matanya, menatap Ariman dengan cinta yang menyakitkan, lalu menatap Raffi dengan rasa syukur yang mendalam. "Mas Raffi?" "Ariman." Suara Fitri melemah di antara kontraksi. "Ada yang harus kukatakan, sebelum semua terlambat." Fitri terbatuk, darah dan peluh menyatu. "Ayah." "Pak Agus, dia tidak hanya memilihmu karena kau miskin, Raffi. Dia memilihmu karena dia takut padamu." Raffi mengerutkan kening. "Takut? Hutang itu?" Fitri merintih, berusaha mengatur napas. "Tahun-tahun lalu, saat ayahmu masih hidup, Pak Agus meminjam modal besar untuk panen raya yang gagal. Dia tidak pernah membayarnya. Dia mencuri hak keluargamu, Raffi. Dia membungkam ayahmu hingga meninggal dalam kemiskinan. Dia menikahkanku denganmu, agar hutang itu dianggap lunas oleh hukum adat yang dia buat sendiri. Dia pengecut yang bersembunyi di balik kemiskinanmu." Hantaman petir di luar tak sebanding dengan guncangan di hati Raffi. Selama ini ia menganggap dirinya berhutang budi pada Pak Agus karena diizinkan tinggal di tanahnya, namun kenyataannya adalah sebaliknya. Seluruh keringatnya, kemiskinan ibunya, dan penderitaan mereka adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh pria yang ia panggil majikan. "Dorong, Fitri. Dorong," teriak bidan Siti memutus keheningan yang mencekam. Fitri menjerit sekuat tenaga, sebuah teriakan yang seolah ingin melepaskan seluruh beban rahasia dan ketidakadilan yang menyiksa hidupnya. Dan di tengah ledakan guntur terakhir, suara tangis bayi memecah kegelapan malam. Seorang bayi laki-laki lahir ke dunia, mungil dan merah, tidak tahu bahwa ia adalah buah dari cinta yang terlarang dan saksi dari kebenaran yang baru saja meledak. Raffi berdiri mematung, menatap bayi itu, lalu menatap tangannya yang kotor oleh lumpur dan darah. Kebenaran telah terungkap, namun badai di luar sana belum benar-benar reda. Ia tahu, fajar yang akan datang tidak akan pernah sama lagi.
Suara tangis bayi laki-laki itu perlahan mereda, digantikan oleh suara rintik hujan yang mulai melunak di atas atap seng. Di dalam ruangan kecil bidan Siti, keheningan yang dalam menyelimuti 3 orang dewasa yang napasnya masih memburu. Cahaya lampu minyak yang bergoyang menciptakan bayangan panjang di dinding kayu, memisahkan Raffi yang berdiri di dekat jendela dan Ariman yang bersimpuh di sisi ranjang Fitri. Raffi memandang tangannya. Lumpur sawah yang tadinya terasa seperti tanda kehinaan, kini terasa seperti saksi bisu atas kebenaran yang baru saja meledak. Ia teringat ayahnya, lelaki yang mati dalam kesunyian, memendam rasa sakit karena dikhianati oleh orang yang ia anggap kawan. Segala rasa lelah dan rendah diri yang selama ini menghantui Raffi mendadak luruh, berganti dengan martabat yang dingin namun kokoh. Fitri terbaring lemah, matanya separuh terpejam namun bibirnya menyunggingkan senyum tipis saat bidan Siti meletakkan bungkusan kain berisi bayinya di pelukannya. Ia melirik ke arah Ariman, lalu perlahan mengalihkan pandangannya pada Raffi. "Raffi," bisik Fitri parau. Raffi mendekat, langkahnya pelan namun mantap. "Tidurlah, Fitri. Tugasmu sudah selesai." Ariman menoleh pada Raffi. Wajahnya yang basah kuyup memancarkan campuran rasa syukur dan ketakutan. "Raffi, aku berhutang nyawa padamu. Tapi aku tidak bisa meninggalkan mereka lagi. Aku akan membawa mereka pergi dari desa ini, menjauh dari Pak Agus." Raffi menatap bayi kecil itu, lalu menatap Ariman. "Kau adalah ayahnya. Dan kau adalah suaminya di mata Tuhan." Raffi menarik napas panjang, menoleh ke arah pintu yang mulai menampakkan semburat cahaya fajar di celahnya. "Pak Agus tidak akan pernah membiarkan kalian pergi dengan mudah selama dia merasa punya kendali atas rahasia ini. Tapi sekarang, kendali itu ada di tanganku." Pagi itu, desa Sukamaju diselimuti kabut tipis. Pak Agus berdiri di teras rumah panggungnya, menatap ke arah jalan setapak dengan gelisah. Tongkat kayunya diketukkan berkali-kali ke lantai kayu. Ketika sosok Raffi muncul dari balik pepohonan, Pak Agus segera menegakkan punggungnya, mencoba mengembalikan wibawa sang tuan tanah. "Di mana Fitri? Di mana aib itu?" bentak Agus saat Raffi sampai di depan tangga. Raffi tidak menunduk. Ia menatap langsung ke mata Pak Agus, sebuah tindakan yang belum pernah ia berani lakukan seumur hidupnya. "Fitri selamat. Bayinya laki-laki. Dan Ariman ada bersamanya." Wajah Agus memerah. "Berani-beraninya kau. Aku menyuruhmu menutup rahasia ini, bukan mengundang bajingan kota itu kembali. Kau tahu apa konsekuensinya, Raffi? Kau dan ibumu." "Hutang itu, Pak." Kata-kata Raffi membuat Agus terdiam seketika. Tongkatnya berhenti mengetuk. "Hutang modal panen raya kepada almarhum ayah saya," lanjut Raffi, suaranya tenang namun tajam. "Hutang yang Bapak pikir bisa Bapak lunasi dengan menjadikan saya alat pembersih kotoran keluarga Bapak. Selama ini saya menganggap Bapak majikan yang baik karena memberi kami tempat berteduh. Padahal Bapak hanya sedang bersembunyi di balik kemiskinan kami agar Bapak tidak perlu membayar apa yang Bapak curi." Agus mundur satu langkah, rahangnya gemetar. Kau tidak punya bukti." "Bukti adalah suara hati Fitri yang Bapak hancurkan. Bukti adalah air mata ibu saya yang tidak bisa membeli obat karena uangnya Bapak bawa lari." Raffi melangkah satu anak tangga ke atas. "Biarkan Fitri dan Ariman pergi. Berikan mereka surat cerai saya dan surat nikah resmi mereka. Jika Bapak mencoba menghalangi mereka atau menyentuh ibu saya lagi, saya akan pastikan seluruh desa tahu bahwa Tuan Tanah Agus yang terhormat adalah seorang pencuri dan pengecut yang menukar putrinya sendiri demi melunasi hutang lama." Untuk pertama kalinya dalam sejarah desa Sukamaju, Pak Agus kehilangan suaranya. Ia melihat seorang tukang ngarit yang selama ini ia injak-injak, kini berdiri lebih tinggi darinya karena sebuah kebenaran. 1 jam kemudian, sebuah mobil tua menjemput Fitri dan Ariman di depan rumah bidan. Sebelum naik, Fitri menggenggam tangan Raffi dengan erat. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk melukiskan rasa terima kasihnya. "Mas Raffi, apa yang akan Mas lakukan sekarang?" tanya Fitri lirih. Raffi tersenyum tulus, senyum yang paling ringan yang pernah ia miliki. "Aku akan merawat ibu. Dan kali ini, aku akan menanam padi di sawahku sendiri, bukan sebagai buruh yang ketakutan." Ariman menjabat tangan Raffi dengan hormat yang mendalam.
Kami akan selalu mengingatmu, Raffi. Mobil itu perlahan bergerak meninggalkan desa, membawa beban masa lalu yang akhirnya terangkat. Raffi berdiri di pinggir jalan, menatap kendaraan itu hingga hilang di balik bukit. Fajar kini telah sempurna. Matahari menyinari hamparan sawah hijau dengan cahaya emas yang hangat. Raffi memutar tubuhnya, berjalan kembali ke gubuknya. Ia melihat ibunya sudah duduk di depan pintu, menghirup udara pagi yang segar dengan napas yang terasa lebih lega. Raffi meraih aritnya yang tersandar di dinding. Ia menyelipkannya di pinggang, namun kali ini punggungnya tegak. Ia melangkah menuju sawah bukan sebagai budak keadaan, melainkan sebagai pria yang telah menebus kehormatannya sendiri. Di pematang Sukamaju, fajar itu benar-benar baru, dan untuk pertama kalinya, embun pagi tidak terasa dingin, melainkan menyegarkan.